Maksudnya begini. Jadi kita membahas bab kedua, yaitu kita terhadap harta yang mau kita ambil atau tidak. Itu ada proses menanyakan, meneliti gitu ya. Jadi diambil apa tidak begitu. Yang kesimpulannya terhadap harta yang akan kita ambil, akan kita miliki, itu tidak semuanya harus ditanyakan, diteliti. Juga tidak semuanya diterima apa adanya tanpa penelitian, tanpa pertanyaan. Berarti piye delok kasusnya. Sekarang kasus dibagi dua, berdasarkan pemiliknya dan nanti yang kedua berdasarkan hartanya. Yang berdasarkan pemilik itu pemilik harta yang mau kita ambil hartanya, ya, baik membeli maupun sebagai hadiah, akadnya apa saja. Pemiliknya itu ada tiga kemungkinan. Persepsi kita terhadap pemilik itu ada tiga. Pertama, majhul, wenganane wis dibahas. Majhul berarti tidak kita kenali sama sekali. Terhadap harta yang dibawa oleh orang yang tidak kita kenali, misalnya dijual kepada kita, tidak usah ditanyakan. Kalau tanya-tanya itu malah namanya bid'ah. Dalilnya Nabi dulu, sahabat sudah beres. Sekarang yang bersangkutan itu pemilik harta itu kita ragukan. Antara majhul dengan masykuk fih itu beda. Tidak dikenal dengan diragukan. Tidak dikenal itu majhul itu aja norano tanda-tanda sama sekali. Kita tidak kenal orangnya, juga tidak ada tanda-tanda indikasi orangnya baik apa tidak baik, tidak ada. Nah yang kedua ini itu masykuk, berarti biye ada tanda pada orang itu. Dan karena tanda itu kita ragu. Apa contohnya? Imam Ghazali membuat contoh pertama begini. Kita itu ragu amma suratul raiba fa antakuna lahu tahribi mafirati. Kita ragu karena dari seseorang hartanya halal itu apa tidak. Kita itu ragu pertama dari penampilannya, pawongane, tampilannya. Yang kedua dari pakaiannya, yang ketiga dari perbuatannya atau ucapannya. Sekarang pakaian. Dalam konteks masa kitab ini ditulis, itu orang-orang yang tampilannya, pawongane itu orang-orang Turki, orang-orang Badui, orang-orang yang apa, pokoknya ada tanda-tanda kezaliman, ada tanda kot utorik perompak. Gone laut yo jenenge bajak laut, benderane jenenge apa? One Piece. Tampilannya bringose, jeketet, berkumis panjang. Tampilannya rambutnya dibelah, belah tengah. Nah, tampilan-tampilan seperti itu menandakan orang-orang yang kebaannya apa? Orang yang hartanya diragukan, karena pelaku kezaliman, pelaku kerusakan. Tapi konteksnya itu loh. Nek saiki piye? Nek saiki ya wonge wangar ngono ya. Wangar apa ya sing
Saiki marai gak iso ngarani ya. Saiki. Ya nganggo bajak laut ya. Laut itu berarti piye? Nganggo topi. Topine iket miring terus mripate ditutup siseh gitu. Badannya penuh tato, nganggo rompi gitu kan gitu. Gelange yo gelang apa akar kalungan ana tengkorake kan begitu itu. Nah, yang gitu-gitu itu tanda sekarang ya. Preman lah, preman. Tampilannya preman. Itu tampilan. Sekarang kalau pakaian bagaimana? Pakaian pada masa itu dicontohkan oleh Imam Ghazali, pakaiannya pakai jubah, pakai baju jubah belah belakang. Ya sah-sah saja, wong pada masa itu memang pakaian itu dipakai orang-orang. Terus pakai kupluk. Terus tentara, pacane tentara. Pada masa itu citra orang-orang yang berpakaian seperti ini itu hartanya sering harta yang berasal dari kezaliman. Ucapan perbuatannya jadi terlihat dia melakukan hal yang tidak halal. Itu menunjukkan dia urusan kehalalan di sepele lah gitu. Ya itu malah yakilu. Nah, mengambil bukan barang milik sendiri, ketoke ngangger apa dinggo nggone wong dinggo gitulah itu ya. Nah, ini semua petunjuk-petunjuk, indikasi-indikasi baik berbentuk penampilan, pakaian atau perbuatan atau ucapan itu pasti menumbuhkan keraguan pada kita. Tuh. Jadi kalau kita ingin beli dari dia atau menerima hadiah dari dia atau memenuhi undangan dari dia, ya, tanda-tandanya seperti itu orangnya. Ya, ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan ada dua ihtimal. Kemungkinan ada dua argumen ya yang saling bertentangan. Sing pihak pertama itu ya, ada dua opini lah itu, ihtimal. Yang pertama, opininya bilang begini. Harta itu ada di tangan dia. Sementara tanda-tanda dia pakai pakaian seperti itu, busana seperti itu, penampilan seperti itu tanda-tanda yang lemah. Lebih kuat tanda bahwa harta itu ada di tangan dia. Jadi dia sebagai pemilik sah. Jadi harta itu ada di tangan atau kekuasaan dia itu tanda yang lebih kuat dibandingkan tampilan fisik. Jadi yo abaikan saja, berarti piye boleh kita terima undangannya, belanja dari dia, boleh pula kita menerima hadiah dari dia. Wong harta itu ada di tangan dia. Adanya harta di tangan dia itu memang pemilik sah. Soal penampilan, tanda-tanda itu lemah lah gitu. Opini satu. Opini dua, bayahtami an yukola innal yada dilalatun do'ifatun. Sebaliknya, justru tanda yang lebih kuat itu penampilannya dia, bajunya dia, pakaiannya dia. Itu tanda-tanda dia pelaku kezaliman, mengabaikan yang haram, asal diambil saja. Soal harta ada di tangan dia itu hanya tanda yang lemah. Berarti opini pertama dan opini kedua itu memberi bobot yang beda, yang berlawanan. Opini pertama,
Anda lebih kuat ada di kepemilikan harta. Opini kedua, tanda lebih kuat pada penampilan. Gitu. Kita ikut yang mana pertanyaannya? Kata Imam Ghazali, kita mengikuti yang kedua. Opini kedua. Apa opini kedua? Opini kedua berarti ya jangan transaksi dengan dia, jangan belanja dari dia, jangan terima hadiahnya, jangan datangi undangan makan dari dia. Yuk, kok begitu? Ya karena tampilan dia seperti itu, perbuatan ucapan dia seperti itu, mau tidak mau diakui atau tidak diakui itu menumbuhkan keraguan dalam hati kita. Kata Nabi, dak mayaribuka ila layaribuka. Yang meragukan kamu tinggalkan, ambil yang tidak meragukan. Jadi keraguan ini dalam hati itu tidak bisa dibantah. Nabi waktu datang di Madinah, terus diaturi apa makanan, Nabi tanya, ini zakat apa hadiah? Gitu. Abu Bakar tanya ke pegawainya, anak buahnya, ini kamu bekerjanya bagaimana sehingga dapat data ini? Umar ya tanya, lah mereka semua ini tanya itu karena ada keraguan. Berarti piye? Terhadap yang diragukan, tanyakan. Nek gak mbok tanyakan, gak wani wonge sangar re. Kowe tuku motor, Mas, motore tak tukune, kono sing macak, sing ngadol motor tatonan, wah, tindian, apa kelambine yang nganggo kelambi jin, jaket jin lumayan, jaketnya disuwek gitu, kalau jadi rompi, selonone ya jin bolong-bolong, dawa sebelah, sing cengen tekan dengkul, sing ngisor ya tekan sikil ngisor, setengah tekan dengkul. Jual motor kepada kita dengan tampilan seperti itu, kue tetap mantap, berarti kamu mengingkari hati nurani, pasti kamu meragukan. Ada nek kono nek gone joke iki ketoke jono getahe, masih ada bercak darah, ini berarti mau begal wong dipateni, wong dipateni motor dia. Ya, berarti piye? Orang yang diragukan seperti ini itu tanyakan, teliti. Kalau tidak kamu teliti, kamu tanyakan, ya tinggalkan, gitu kan? Tuh. Olah